Selamat pagi anak-anak kelas 11 Tata Boga SMK Negeri 1 Busungbiu. Hari ini kita ketemu dengan saya Nyoman Dr. Octaviana Muria dalam pelajaran Pastry and Bakery. Apa saja yang kita akan pelajari di pelajaran Pastry and Bakery ini? Yang pertama adalah tentang marzipan, yang kedua tentang petit bourge, yang ketiga adalah praline, yang keempat ada butter, yang kelima ada pie dog, ya. Yang keenam ada sugar dog, yang ketujuh ada cookies, yang kedelapan ada sus, ya. Yang kesembilan ada puff pastry, yang terakhir ada yes dog. Itu yang akan kita pelajari di produk Pastry and Bakery ini, ya. Yang pertama kita akan pelajari tentang marzipan. Tulisannya marsipan, ya, tapi itu adalah marzipan seperti yang ada di buku, ya. Oke, layarnya kita rubah dulu, ya. Nah, ada yang menjuluki sebagai si manis dari Eropa. Nah, marzipan ini adalah sebuah adonan, ya, adonan yang fungsinya adalah untuk menghias kue. Jadi kalau di toko yang sering disebut dengan plastic icing, ya, jadi ini adonan yang elastis, ya, berbentuk lembaran, yang kalau yang sudah jadi, ya, dia berbentuk lembaran yang dijual di toko-toko kue. Jadi tinggal kita potong, misalnya kita untuk membuat cover dari kue tart, tinggal kita potong terus kita tempel kayak kita menempel stiker, ya, kayak kita menempel stiker plastik itu, ya. Jadi seperti itu, makanya sering disebut dengan plastic icing, ya. Jadi sebenarnya itu adalah permen yang terbuat dari kacang almond dan gula, itu, ya. Oke. Nah, apa itu marzipan, ya? Jadi kita sampaikan di sini, marzipan adalah makanan manis yang bahan utamanya terbuat dari cacahan kacang almond dan gula. Nah, ini kue yang sudah dilapisi dengan plastik icing, ya. Yang putih ini, ya, adalah plastik icingnya, bukan semuanya, ya. Yang putihnya saja adalah plastik icing atau marzipan. Jadi ada banyak warna, bukan hanya putih saja. Jadi sesuai dengan perkembangan juga disampaikan kalau marzipan ini sekarang sudah bukan bukan rasa kacang almond saja, tapi ada marzipan nanas, marzipan jeruk, kismis, ya. Jadi banyak variasinya, sudah bervariasi dia. Prinsip dasarnya sekali untuk marzipan ini adalah pencampuran beberapa bahan yang nantinya saat pencetakan bisa dibuat berbagai bentuk. Jadi inti utama itu adalah gula, ya. Jadi gula dan pasta kacang almond. Jadi di sini disampaikan satu hal yang pasti, marzipan harus mengandung minimal 50% pasta kacang
almond dan sisanya gula. Oke, kita nanti akan bahas tentang cara pembuatannya. Marsepen merupakan campuran dari pasta almond, gula icing, esen, putih telur, ya. Jadi semua bahan itu dicampur jadi satu. Jadi itulah yang yang disebut dengan marsepen atau plastic icing. Ya, nanti buku ini akan dibagikan ya. Nah, ini halaman berikutnya. Ini icing sugar ya. Gambar icing sugar. Jadi gula. Oke, kita bahas dulu sedikit. Jadi di samping untuk hiasan kue di negara-negara Eropa itu plastic icing atau marsepen ini juga populer sebagai permen ya. Jadi ada yang Nah, kalau kalian sering ke ke toko beli permen yang digulung ada warna-warnanya itu ya, itu adalah marsepen yang sudah di bake. Marsepen yang sudah di bake ya. Jadi campurannya hampir sama. Jadi bake itu dipanggang dia, dipanaskan sehingga tidak elastis lagi tapi keras. Ada permen lollipop yang bulat, ada juga yang menyerupai sosis ditusuk. Itulah marsepen ya atau plastic icing. Nah, kalau kita lihat di sini adalah persiapan pembuatan marsepen. Itu hampir sama dengan pembuatan permen ya, yaitu almond, gula icing ya, atau icing sugar, putih telur, esen. Jadi ada tambahan esen ya di sini. Esen itu tergantung esen apa yang kita gunakan. Misalnya seperti tadi saya bilang esen nanas, berarti kalau kalian mau buat marsepen dengan rasa nanas, berarti esen yang kita perlukan adalah esen nanas atau esen yang lain ya. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kalian buat. Di sini juga dijelaskan marsepen kadang juga disebut pasta almond, padahal ada perbedaan antara keduanya. Marsepen merupakan campuran 2/3 almond dan 1/3 gula. Kalau pasta almond terdiri dari 2/3 gula dan 1/3 almond. Jadi terbalik ya antara pasta almond ya. Kita bahas pasta almond nanti. Jadi kacang almond ya. Jadi kacang almond. Kalau icing sugar itu kan gula halus ya, kita sudah tahu bahwa icing sugar itu dapat gula halus, gula yang dihaluskan. Jadi penggunaan gula itu otomatis adalah yang pertama memberi rasa manis, memberi body dan mempengaruhi tekstur. Jadi itu kenapa gula gula sangat penting dalam pembuatan marsepen ini ya. Yang berikutnya
ya. Jadi pemberian esen atau pewarna atau perasa. Jadi itu tergantung dari keinginan kita. Sambil mendengarkan, sambil baca ya bukunya. Jadi saya sampaikan di sini lewat buku. Jadi blanching of almond. Nah, blanch. Jadi di blanch dia ya. Jadi istilahnya diseduh ya. Bukan direbus, tapi diseduh, di blanch. Atau bahasa kerennya diseduh. Di sini juga disampaikan ada 2 proses utama dalam pembuatan marsepen. Yang pertama dimasak terbalik atau untuk modeling ya, mentah untuk baking dan filling coklat. Ya, jadi kalau untuk modeling atau untuk hiasan ya itu dimasak. Kalau di marsepen mentah seperti yang di gambar pertama itu untuk baking ya. Nah, ini masalah pemilihan alat bahan ya. Jadi kita akan bahas nanti. Nah, di pengolahannya adalah dengan mencampurkan ya. Jadi semua bahan dicampur jadi satu. Nah, ini dia pencampuran, pencetakan. Langsung ke pencetakan. Jadi dicampur dulu yang bahan yang kering. Setelah campur bahan yang kering, baru diisi dengan putih telur. Apa saja bahannya. Jadi nanti setelah pencampuran ada pencetakan. Jadi pencetakan ada dengan digiling, ada dengan yang lain. Jadi ada mesin penggiling itu ya, atau dengan di roll seperti itu aja. Setelah itu baru lakukan pendinginan. Itu. Nah, alat yang digunakan sendok pengocok, timbangan kue, mangkuk kurang segar, pin roll. Jadi pin roll tuh kalau tidak ada pin roll kita bisa gunakan botol ya untuk mengerol biar dia tipis. Ada plastik kue, lemari pendingin, blender, kertas saji. Jadi bahannya kacang almond, gula icing atau icing sugar ya, putih telur, pewarna, esen ya, gula halus lagi, dan choco chip. Nah, ini untuk diagramnya nanti saya akan kirim di WA group dan buku ini ya. Jadi biar kalian gampang untuk mencatat diagramnya juga ya. Jadi putih telur adalah pemulasi atau untuk melicinkan. Jadi tujuan ini pembuatan marsepen ini adalah untuk mempercantik kue ya. Jadi tapi dia memiliki sifat yang mudah meleleh ya. Jadi mudah meleleh. Jadi bagusnya
disimpan di suhu yang rendah biar dia kokoh. Ini bahan-bahannya ya, ini resepnya. Nanti saya akan kirim resepnya ke kalian. Ini juga resep ya. Nah, penyimpanan seperti yang tadi, disimpan dalam keadaan tertutup di ruangan dengan suhu yang rendah. Atau kalau tempat kalian panas, udaranya panas, bisa kalian simpan di kulkas, jangan di freezernya ya. Jadi di etalase juga boleh, udaranya biar tidak terlalu banyak yang masuk, karena biar nggak cepat rusak. Produk marsepen ini bisa dipajang 2-3 minggu. Jadi kalau setelah itu mungkin 2 minggu, kalau tempatnya terbuka, udara bebas masuk, itu 2 minggu sudah kayaknya udah nggak bagus untuk dikonsumsi ya. Nah, itu anak-anak sekalian, jadi materi kita tentang marsepen ya. Nanti saya akan kasih materi kalian ke WA grup. Setelah kalian dapat materi, mohon dirangkum ya, biar kalian punya catatan. Dirangkum, setelah dirangkum kalian kirim foto rangkuman kalian ya dalam bentuk PDF ke Google Classroom kita ya. Jadi saya ingin kalian semua memiliki catatan. Baik, itu anak-anak materi kita tentang marsepen. Nanti apa-apa, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, biar kita bisa tatap muka, biar kita bisa menjalankan ekstra juggling dan ekstra fruit carving kita, daripada kita berlama-lama seperti ini ya. Mudah-mudahan kita cepat bisa ketemu di kelas untuk tatap muka. Baik, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Selamat pagi.